Marquez ingatkan Mir dan Rins, di Honda harus belajar akrab dengan Crash. Joan Mir dan Alex Rins akan memulai petualangan bersama Repsol Honda dan LCR Selasa ini. Marc Marquez memperingatkan mereka dapat motor yang Anda harus jatuh jika Anda mencari batasnya. Dua perubahan besar pada formasi pembalap untuk musim 2023 dipicu oleh keputusan tak terduga Suzuki untuk keluar dari kejuaraan dunia MotoGP. Mereka meninggalkan dua pembalap cemerlang di grid, juara dunia 2020 Joan Mir dan pemenang balapan Alex Rins tanpa motor. Pada Selasa ini, baik Mir dan Rins akan mengendarai RC213V untuk merek sayap emas, yang pertama di Repsol Honda, sementara Alex akan berada di tim satelit LCR, di mana ia berharap dapat mengandalkan perangkat yang sama dengan pembalap pabrikan. Di Honda, segala sesuatunya telah berjalan dengan caranya sendiri selama bertahun-tahun. Taruhan uniknya adalah Marc Marquez. Motornya telah menjadi mesin yang tidak dapat dikendalikan. Hari ini, Mir dan Rins akan mencoba menyumbangkan pengalaman mereka untuk mencoba memperbaikinya. Bahkan jika para insinyur di Tokyo benar-benar fokus untuk mengikuti petunjuk dari Marquez. Juara MotoGP 6 kali itu berbicara kepada motorsport.com mengenai rekrutan baru yang diperkenalkan oleh merek tersebut. Saya selalu berpikir bahwa para pembalap yang datang ke Honda akan melaju dengan cepat. Jika mereka berjuang, maka saya sudah memenangkannya. Anda tidak dapat mengharapkan mereka untuk tidak menjadi kuat, dan kemudian mereka menjadi kuat dan Anda menjadi lengah. Ada dua pembalap hebat yang datang, satu yang memenangi balapan dan yang lainnya adalah juara dunia. Tambahnya, Honda tidak memperpanjang kontrak Pol Espargaro setelah 2 tahun yang sangat sulit bagi pembalap Granollers dengan tim pabrikan. Sedangkan Alex Marquez dihadapkan dengan kehilangan minat. Ia menemukan cara untuk bergabung dengan tim Gresini demi mengendarai Ducati. Di Honda, mereka memilih pasangan Suzuki gratis dan dengan kualitas yang sangat baik. Itu tidak akan terjadi karena para pembalap, tetapi Honda adalah motor yang berbeda. Sejauh ini semua orang yang mengendarainya menderita. Honda adalah motor di mana jika Anda ingin menemukan batasnya, Anda harus menabrak, dan disitulah kepercayaan diri dan keberuntungan harus membantu Anda. Anda memerlukan kepercayaan diri yang sangat tinggi agar kecelakaan tidak mengurangi kepercayaan diri Anda dan keberuntungan agar Anda tidak cedera. Itu adalah pesan yang realistis, saya tidak bisa mengada-ngada. Setelah dilihat, hasilnya menunjukkan bahwa Marquez dalam 12 Grand Prix tahun ini telah mengalami 18 kali kecelakaan, sementara Pol Espargaro dan Alex Marquez masing-masing telah mengalami 21 kali kecelakaan. Takaki Nakagami yang absen pada bagian akhir musim terjatuh 12 kali dan Steven Bradl 6 kali. Sedangkan untuk tes resmi MotoGP di Valencia, Selasa, Honda akan membawa versi RC213V 2023 yang telah mereka uji coba di sirkuit Jerez akhir pekan ini dengan tes rider Steven Bradl. Honda telah menguji motor yang akan saya uji pada hari Selasa di Jerez. Saya tahu ini memiliki sasis baru, tetapi saya tidak memiliki lebih banyak informasi tentang mesinnya. Saya pikir ini adalah langkah maju, tapi bukan yang definitif. Pungkas pembalap asal Serverat itu. Fabio Quartararo mengaku sejak awal GP Valencia kurang yakin dengan peluangnya menjuarai MotoGP 2022. Tapi pembalap Yamaha Factory Racing tidak punya penyesalan dengan hasil balapan. Rider Yamaha mengawali balapan dengan kuat dan melawan dua pembalap Ducati demi kemenangan yang bisa membuahkan gelar kalau Francesco Bagnaia tergelincir di urutan ke-14. Walau Jack Miller dan Marc Marquez crash di depannya, juara dunia MotoGP 2021 tidak bisa memperbaiki posisi sehingga finish keempat, sedangkan Bagnaia mencuri mahkota dari posisi ke-9. Saat ditanya apakah dia telah meninggalkan kesan dengan memenangi duel lawan Jack Miller dan Bagnaia, Quartararo menjawab, "Tidak, sayangnya tidak. Kami membuat pace bagus, kami memulihkan sedikit dengan mereka yang di depan,
tapi dengan Jack, dia mengerem di tikungan 2, kami pun melebar. Saya menekan ketika saya menyenggol Peko, saya ingin mendorong diri saya hingga maksimum. Pada lap itu, saya berada di batas. Pada dasarnya semua balapan berada pada batasnya. Tapi saya tidak punya penyesalan karena memberikan 100% pada hari ini. Ketika Anda kalah dalam perebutan titel seperti itu, Anda selalu perlu menemukan hal positif, meski sekarang 99% negatif. Hanya 1% positif dalam 4 bulan, kemudian di mana saya mesti menunggu balapan pertama. Saya akan lebih marah dan berlatih keras, mempersiapkan diri lebih baik dan bertarung lebih keras pada tahun 2023. Quartararo tampak memberi selamat kepada lawan setelah balapan saat perayaan besar terjadi di trek. Tentu tidak mudah bagi pembalap Prancis itu. Sekira 15 menit, ia sulit menerima kenyataan karena Quartararo merupakan petarung pemenang. Sekarang ia menatap jauh ke depan untuk persiapan musim selanjutnya. Maksud saya, setelah balapan sangat emosional. Saya petarung, seorang pemenang. Saya ingin berada di posisi pertama. Quartararo menambahkan. Jadi tentu saja 15 menit setelah balapan sangat berat, tapi itu terjadi, itu selesai. Kami perlu tutup buku dan membuat babak baru dan dimulai pada Selasa. Saya menantikan melakukan itu. Sumber kesulitan Quartararo dalam balapan adalah masalah ban, dengan kompon yang terlalu lunak untuk kondisi hangat. Menurutnya sisi kiri ban depan sudah habis dan dia tidak bisa melakukan apapun. Itu bukan masalah tekanan ban, tapi hanya problem kompon yang terlalu lunak. Untungnya tahun ini kami punya satu stop lebih keras di sisi kiri, tapi mereka membawa ban yang terlalu lunak di trek ini, dan juga saya pikir karena setiap tahun trek ini makin panas. Hari ini temperatur mencapai 26,27 derajat Celcius. Itu kenapa kami sedikit terlalu lunak dan kami selalu menggunakan ban super keras. Itu masalahnya. Pungkas Quartararo. Pembalap Ducati Lenovo Francesco Bagnaia resmi menjadi juara dunia MotoGP 2022. Kepastian itu didapat usai Bagnaia finish di posisi ke-9 dalam balapan MotoGP Valencia 2022. Race MotoGP Valencia 2022 digelar di sirkuit Ricardo Tormo Valencia pada Minggu malam waktu Indonesia Barat. Bagnaia memang sudah dekat dengan gelar juara sebelum balapan ini digelar karena unggul 23 poin dari Fabio Quartararo yang mengekor di posisi kedua. Bagnaia akhirnya memastikan diri menjadi juara usai finish di posisi ke-9. Sementara itu, balapan MotoGP Valencia 2022 dimenangkan oleh Alex Rins dari Suzuki X-Star. Dia ditemani oleh Brad Binder dan Jorge Martin di podium. Duel sengit langsung tersaji di awal balapan. Alex Rins yang start dari posisi kelima langsung tancap gas saat balapan dimulai. Dia pun langsung memimpin balapan diikuti Jorge Martin, Jack Miller, dan kemudian ada Marc Marquez. Quartararo sendiri ada di urutan kelima, sementara Bagnaia dia mengekor di posisi ke-6 dalam awal race MotoGP Valencia 2022 ini. Duel sengit kemudian tersaji. Marquez yang membidik podium dalam balapan ini langsung berusaha menyalip Miller. Usahanya pun berubah manis karena Marquez langsung mengekor Jorge Martin di posisi ketiga. Miller pun terlibat persaingan sengit dengan Bagnaia dan Quartararo dalam memperebutkan tempat keempat. Namun Miller tampil lebih tangguh. Quartararo dan Bagnaia pun bertarung ketat memperebutkan posisi kelima. Duel ini terus berlangsung dengan sangat sengit. Memasuki dua lap awal MotoGP Valencia 2022, 4 pembalap terdepan, yakni Rins, Martin, Marquez, dan Miller, mulai bisa menjaga jarak lebih jauh dengan pembalap di belakangnya. Sementara Bagnaia dengan Quartararo, mereka terus bergantian mengisi posisi kelima. Brad Binder kemudian perlahan mulai merecoki persaingan ketat Bagnaia dan Quartararo. Dia pun sukses menyalip Bagnaia sehingga mengekor Quartararo di urutan ke-6.
Kala balapan menyisakan 18 lap lagi, nasib sial menghampiri Marc Marquez. Dia tergelincir dari motornya kala melintas di tikungan ke-8. Alhasil, Marquez terjatuh dan gagal melanjutkan balapan. Quartararo pun langsung menyodok ke urutan keempat. Selain Marquez, ada sejumlah pembalap lain yang mengalami crash dalam balapan pamungkas musim ini. Di antaranya ada Alex Espargaro yang akhirnya dipastikan gagal finish di 3 besar pada klasemen akhir MotoGP 2022. Memasuki 4 lap terakhir balapan, giliran Jack Miller yang bernasib sial. Dia terjatuh di tikungan 11 hingga gagal finish. Posisinya pun di urutan ketiga langsung diambil alih oleh Brad Binder. Quartararo terus mengekor ketat di urutan keempat. Sementara itu, Bagnaia tercecer ke urutan ke-8 dalam balapan ini. Dia tampak berusaha menjaga langkahnya agar tetap ada di 14 besar, sebab posisi itu sudah cukup membawa Bagnaia menjadi juara musim ini. Akhirnya balapan pun dimenangkan oleh Alex Rins. Bagnaia finish di urutan ke-9 dan dipastikan menjadi juara musim ini.